Itulah yang kedua. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Kordofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menaikkan HB, kemarin ada pertanyaan gimana cara menaikkan HB secara alami, bukan ditransfusi ya. Kalau HB-nya sudah di bawah 5 ya baiknya transfusi. Nggak bisa mengandalkan dari makanan. Tapi kalau HB-nya di atas 5, insya Allah masih bisa dikondisikan ketika tidak ada infeksinya berlebih di area limpa. Ketika di atas 5 mau dinaikkan dengan makanan, nanti lihat dua versi. Ada yang dinaikkan dengan konsumsi protein dari daging-dagingan, yaitu daging ati biasanya, dari ati sapi biasanya yang kita sarankan. Ada juga yang dinaikkan dengan serat daun-daunan. Ada dua jenis seperti itu, dilihat dari mana. Nanti ada yang cocoknya dengan protein, ada yang cocoknya dengan serat. Nah, dilihatnya dari peta lidahnya, dilihat dari warna lidahnya. Kalau warna lidahnya pucat, kemudian berair, kemudian ada kelihatan membengkak lidahnya, maka itu naikkan HB-nya dengan cara konsumsi ati sapi. Ingat, ketika mau menaikkan HB dengan ati sapi, cara memasaknya adalah cukup dengan garam saja, tidak ada bumbu-bumbu yang lainnya ya. Jadi goreng kering, langsung dikonsumsi dengan karbohidrat, mau dengan roti, mau dengan nasi, mau dengan umbi-umbian seperti kentang, itu lebih bagus. Itu cepat menaikkan HB jika kondisi lidahnya warnanya pucat dan agak membengkak lidahnya. Itu dari peta lidah ketika harus menggunakan protein dari ati sapi. Nah, kemudian ada satu lagi yang kalau pakai ati sapi tetap nggak naik. Ketika lidahnya itu sudah mengering, kemudian ada papil-papil, nanti papil-papil saya jelasin nanti ya. Kemudian lidahnya itu pecah-pecah. Nah, itu tidak bisa naik HB-nya dengan protein, tapi menaikkan HB-nya dengan serat. Serat apa? Bukan serat sayuran, tapi serat daun-daunan. Seperti daun pepaya, daun kacang panjang, daun apa lagi? Daun kangkung, daun apa itu? Gendot. Dan apa lagi? Pokoknya semua daun-daunan ya. Semua daun-daunan yang sifatnya hijau, warnanya hijau dan sedikit agak pahit. Daun itu bisa apa namanya? Pegagan. Dan pegagan juga bisa. Itu menaikkan HB ketika lidah kita kering, pecah-pecah dan ada papil-papil. Apalagi yang sudah lidahnya kering, warnanya kuning tebal. Itu naikkan HB-nya ketika ada masalah HB-nya dengan serat dari daun-daunan yang warna hijau sedikit agak pahit. Nah, tadi ada dua ya sahabat Kordofa untuk menaikkan HB. Tapi kalau HB-nya sudah di bawah 5, baiknya secepatnya ditransfusi karena sudah kelemahan fungsi areal ginjal dan limpanya. Barakallahu fi, salam sehat dari Kordofa Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Kordofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita ada testimoni dari pasien kita, pasien Cordova, Tasikmalaya, Indonesia, tentang batu empedu. Beliau ini adalah suaminya. Beliau Ustadz di kita. Ini udah terkenal ya, coba lihat. Ustadz terkenal di Tasikmalaya ini, Indonesia juga. Jadi nggak bohong ya testimoninya. Beliau istri ya, Ustadz ya, yang kena batu empedu ya, Ustadz ya. Berapa senti waktu itu? Berapa senti? 1,5 senti. Kondisinya waktu itu masuk UGD ya? Masuk UGD masuk sampai UGD 4 kali ya. Sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah. Itu jag-jag gitu secara orang Sunda mah, alhamdulillah. Waktu itu kita terapi sampai alhamdulillah-robbil alamin. Kita terapi waktu itu berapa kali, alhamdulillah sampai kondisinya itu benar-benar membaik. Dan ini udah berapa bulan berarti kan ya? Iya. Udah berapa bulan gangguan yang biasanya melilit di dalam ulu hatinya sampai ke punggung ditarik-tarik gitu, alhamdulillah sudah tidak kambuh lagi, Ustadz ya. Coba rahasianya Mas Ustadz yang dikasih sama Bu, suruh makan apa? Makan itu apa? Apel ya. Apel hijau. Kemudian ya jaga pola makan. Pola makannya nggak boleh apa tuh waktu itu kata Bu? Yang paling pokok apa ya waktu itu? Tepung-tepungan. Karena sudah makan nasi, Sobat Cordova. Jadi kalau sudah makan karbohidrat satu jenis nasi misalnya, nggak boleh ada karbohidrat yang lain. Misalnya kalau kita kan kebiasaan ada nasi, ada bala-bala. Nah, ada nasi, ada mie. Habis makan nasi ngemil roti. Habis makan bakso juga tepung kan, tambahin nasi gitu. Ya, jadi intinya mah gitu, kalau ingin batu empedu itu tidak menambah, kemudian tidak sakit, kemudian dia nanti bersih. Satu tadi yang saya sarankan ke Ustadz sama istrinya itu konsumsi apel hijau atau cuka apel nggak apa-apa, cuka apel juga nggak apa-apa. Itu konsumsi rutin tiap hari minimal ya satu lah. Itu konsumsi ketika perut kosong. Kalau sudah kuat, kalau belum kuat ya setelah makan biasanya. Itu kalau rutin, dilakukan rutin, itu biasanya membersihkan empedunya. Dan batu empedunya itu akan bersih, akan jadi kental, akan jadi cairan. Pantangannya satu, tidak menggabungkan karbohidrat dengan karbohidrat lagi. Ya, tepung-tepungan karbohidrat nih. Kalau tepung bisa lepas, konsumsi nasi tiap hari itu aman insya Allah. Nah, ini testimoni nyata, bukan apa sih? Kali-kali karena beliau yang ngerasain sendiri, ngantar ke UGD ya, bolak-balik ke rasanya kayak gitulah, sengsara lah kalau lagi sakit itu. Alhamdulillah sekarang sudah berapa bulan tidak kambuh lagi, dan kita doakan semoga seterusnya sehat, dikasih kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang sempurna yang tidak meninggalkan bekas penyakitnya. Amin. Ya, pokoknya latihan terus ya, latihan terus. Yang beli mana itu jarinya tuh. Peniel. 1, 2, Allah tutup. Cek. Jangan komentar, jangan gerak, biarin masuk ke dalam. Minasyaitonirrajim. Wa nuqimi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ayyin lammah. Wa'idhu kimi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ayyin lammah. Bismillah, yarqika min kulli da'in. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Silakan. Cang.
Nah, gitu terus, balikin, pinter. Oh, tahan dulu 10 detik gitu. Kurang pol tuh nengoknya. Wait. Ke depan. Sebelahnya. Pol. Nah, itu nanti ulang-ulang. Sekarang taruh di belakang bisa. Pinter. Penjangin. Nah, gitu, tengokin. Bisa gerak lagi. Bisa kok? Apal tuh? Apalnya? Iya. Pokoknya di rumah yang penting olah. Iya, olahraga. Tapi kalau sampai istirahat, biasanya kemana wae? Di bawah. Berarti kita berjemurnya boleh di dalam, gitu ya. Jadwal berjemur teh jam 10. Ya, jam 9 boleh kalau ada panasnya. Jam 10, jam 9 ranolnya setengah jam, atau sejam gitu ya. Nah, syukurlah tinggal damang sehat setara. Nah, obat dokternya masih ada. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau ada sendawa teruskan sendawanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, Wa'aduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ayyin lammah. Wa'aduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ayyin lammah. Bismillah, bismillah, ya rakika min kulli da'in. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. mengikat di kolbunya, jika yang mengikat di akalnya, jika yang mengikat di badannya, semua bubul syaitan. Memohon ya Allah ya Rahman Rahim, ya Syafi, lepaskan, bersihkan pikiran hamba ini ya Allah, dari kolbu hamba Rahman Rahim, ya Syafi, dan lapangkan ya Allah yang sempit, mudahkan ya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Shifa la yughadiru saqaman Allah. Fata'ala Allahul malikul haq. Fatakir sekat mungkin. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa hu rabbul arsyil azim. Batukin sekat mungkin. Batukin keluar dari dada. Terus saja keluarkan. Ukhrijiyatu Allah innal ladzina kafaru saddu. Lagi sekat mungkin lagi.
Bismillahirrahmanirrahim min kulli da'in Allahu yasfik Allahu yasfik Allahu yasfik Allahu yasfik mimman da'ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Untuk matanya istifakan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun fi sadrik فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اللهم رب الناس في البلد بسم الله شافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر اللهم اذهب عنه الحرام والبركة. Baca ayat kursi. Ini tinggal di lelasnya. Nggak dibekam ini di atasnya. Yuk, di dalam ya. Yang kanan awal kiri ya. Yang tadinya awalnya itu kan dari pihak lokal 3,5 baru bisa disedot. Nah sekarang kan kemarin bilang lagi boleh-boleh aja disedot kapan aja. Cuman kemarin aja tadinya mau disedot juga tuh, soalnya agak sedikit berasa. Cuman semenjak ke sini ya jemur, alhamdulillah agak turun di 2,5. 3,5 di 2,5. 2,5. Iya, turun. Nah sekarang kemarin juga tadinya mau disedot tuh, udah ada jadwalnya. Cuman pengen dulu ke Abu dulu. Yang kemarin hijau. Iya. Tapi sebenarnya kalau kisah kan nggak begitu dalam ya, kalau kisah tuh kayak semacam apa sih namanya tuh ya cairan balon begitu kan ya. Cenang. Iya cairan. Cuman posisinya di dalam gitu. Kalau ini mata ya? Itu mata. Kadang-kadang kamar kok mau disedot jadi 19, jadi turun harus dirawat kata dokter. Sama gitu versinya. Nanti ini kan Mana deh? Itu belum. Kayaknya dikeluarin dari pembuluh darah. Belum ya? Di sini Iya. Belum ya? Siap sekarang. Dikeluarin dikit ya. Ya. Ini juga turun pensil sama bulan. cuman sebentar dibuka mantelnya langsung nggak ada lagi. Sampai jalan sendiri jangan buka mantelnya. Cuman sebentar dibuka mantelnya langsung nggak ada lagi. Sampai jalan sendiri jangan buka mantelnya. Kalau penyakit ya kurang lebih. Soalnya pas lagi dirawat. الرجيم بسم الله
بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله أراكك من كل داء الله يسبح الله يسبح الله يسبح ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اشف شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم بمن حرق وبلده وصبر اللهم بمن حرق وبلده وصبر اللهم بمن حرق وبلده وصبر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يسفك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يسفك air masuk deh, mau diseluncur bagian sini. Di kanan. Pakai tenaga. Bisa kuat. Kan kemarin juga langsung ya, Mak? Itu harus dibetenkan, ditahan dulu. Awalnya kalau nggak dipegang sakit, kalau sekarang mah dipegang baru sakit, kayak borok katanya di dalam. Yang kiri. Karena saya salah. Sehat seterusnya. Amin. Sing sehat. Amin, amin.
untuk gangguan kaki sering nyeri, telapak kaki sering nyeri, tebas, kita fast do. Ini fast do untuk kesekian kalinya. Yang tadinya warnanya keputih-putihan, dasar putih, sekarang sudah mulai bening. Syafah. Sampai hilang nyerinya. Ngalir, banyak beku semua. Aku nambah ada beku lainnya. Kayak si dede mah. Dede yang. Kilo. Sehatnya. Sok enggak capek itu aku malu. tangan ke abunya. Tinggal. Di dia tina tapi kan di dia tina nanti kurang balikan lagi mana set langsung ke dia. Dari kapan itu? Sebenarnya ada 4 hari ke belakang. Coba tidurin deh. Kemarin udah biasa aja. Oke, tahan di atasnya. Banyak ya, kemarin satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada testimoni saraf terjepit
terjepit akibat kegemukan, akibat pernah sesar? Iya, akibat pernah suntikan sesar itu. Bekas suntikan sesar itu kena stagnan dingin dan juga karena akibat berat badan. Ketika ada suhu dingin, bekas sesarnya itu kan bikin stagnan. Nah, kemudian berat badan juga. Akhirnya bikin si saraf terhimpit, kemudian dia membengkak. Akhirnya jadi si aliran berhenti. Ini kemarin nggak bisa jalan. Nanti saya perlihatkan video waktu dia datang ngerangka ya, ngerondang. Ngerondang. Nah, ini sekarang udah bisa jalan ya, udah bisa jalan, nggak ngerondang deui, nggak ngerangka deui. Ini terapi keberapa teh? Ketiga. Terapi ketiga sekarang ya? Sama sekarang ketiga ya? Iya, ini terapi ketiga. Jadi untuk saraf terjepit tidak bisa satu kali kadang, jadi harus berulang-ulang sampai betul-betul si absesnya, pembengkakannya sama menghembitnya itu sampai merenggang. Menghembitnya merenggang, absesnya itu mengendur. Yaitu nanti sirkulasi darah ke kaki, tendon ke kaki, mau listriknya mau darahnya akan mengalir dengan baik, dan itu yang menjadikan sumber kesehatannya. Dan satu lagi, untuk saraf kejepit bukan cuma mengandalkan terapinya, adalah hindari banyak jalan dan banyak duduk. Lakukan peregangan yang kita ajarkan. Barakallahu fi. Sabtu Rufa, testimoni saraf terjepit yang tadinya ngerondang sekarang sudah jalan. Ya, ini yang kemarin ngerangkak sudah jalan. Baru tiga kali terapi. Ini untuk hipertensi. Warnanya hitam. Terus udah lebih bersih loh, Bu, dibanding yang kemarin-kemarin. Kemarin mah langsung keluarnya kayak minyak kuning. Oh, bingung mah. Iya, pertama. Habis kuning langsung jadi putih. Kalau sekarang mah udahnya. Iya, warna keruh ini nanti akan jadi putih. Minyak bukan sih yang di tengah? Oksidan. Jadi sisa metabolisme darah yang sudah mati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk gangguan banyak masalah lah. Ini darahnya seperti ini. Ini darah, namanya darah statis. Darah statis ketika di fase dia langsung mengendap dan cairan akan naik ke permukaan. Warnanya akan beda. Warnanya akan beda dengan warna darahnya. Dia kecoklat-coklatan. Nanti jadi putih. Jadi putih, ke kuning-kuningan sama coklat itu jangan satu. Ini menandakan darah statis. Darah yang mengandung oksidannya tinggi. Ya, oksidannya lebih tinggi. Syafallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk fasdu gangguan insomnia yang sudah sering konsumsi obat-obatan tidur. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah darahnya akan mengendap langsung. Ini belum sampai 2 menit ya. Akan mengendap langsung, tidak nyampe setengah jam. Ini mengendap langsung, menandakan darahnya adalah darah statis. Darah statis itu tidak akan tertarik oleh ginjal, di mana darah itu harus tertarik oleh ginjal, kemudian direparasi oleh ginjal, kemudian dipantangkan di limpa, dirubah lagi ke liver, masukkan lagi ke jantung. Harusnya seperti itu kalau darah bagus. Tapi ketika darah seperti ini, dia adalah kadar masanya lebih tinggi, makanya dia tidak akan sampai kepada ginjal. Dia akan mengendap terus di bawah, di kaki mungkin, di paha mungkin, atau di sirkulasi yang lain, tapi tidak direparasi lagi. Dan ini yang menjadikan darah tidak bisa membawa oksigen karena terpenuhi oleh daripada material oksidan dari dari makanan, dari polusi, dari lainnya. Hasilnya seperti ini. Lihat warnanya seperti itu, keruh. Dan ini belum sampai 2 menit ya, ini belum sampai 2 menit, bukan diendapkan sampai 1 jam ya, kata orang endapan seperti ini. Beda ketika darah untuk donor. Darah untuk donor itu dia akan keluar lewat arteri, itu bagus. Tapi kalau fasdu itu keluar lewat vena, bukan arteri. Makanya kandungan oksidannya lebih tinggi daripada oksigennya. Kalau yang untuk donor dari arteri lebih banyak oksigennya daripada oksidannya. Ini jadi untuk teman-teman yang mengatakan fasdu sama dengan donor, itu salah. Sangat sekali salah. Karena hasilnya beda. Ya, hasilnya beda.
pena yang pembuluh yang kita ambil pun beda. Dan ini semoga pasien kita ini Bu Nung dikasih kesembuhan oleh Allah SWT dengan dikeluarkannya oksigen ini menjadi sembuh dari penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas penyakitnya. Barakallahu fiik. Ada sih perubahan ya agak cuman paling berapa lama sakit lagi. Kan ada cara yang baru lagi masuk, cara yang masuk ke masalahnya itu tadi si Bu tadi itu 2 minggu sekali pas Kuat kan? Awalnya sih justru ini yang karbonnya sedikit. Ngemilnya Sedikit karbo tapi enggak? sering. Enggak, yang ngemil karbo enggak. Enggak. gula Gula ya. Gula ya dari kopi. iya gula kan gula hasilnya karbo